Baik, kita mulai ya. Sudah masuk semua ke breakout room. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I'm fine. Okay. How do you think? What do you think of the assignment in synchronous? Asynchronous, I mean. What do you think? Bagaimana menurut kalian tugas-tugas asin kemarin? Amazing. Amazing. Are you surprised? Terkejut kan? Yes, I am. Oke, baik, let's start now. Baik, kita mulai. Kita ketemu lagi di sinkronus kedua untuk agenda 4 hari ini di pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 khususnya di kelompok 1. Nah, seperti yang kita bahas, seperti yang kita paparkan, seperti yang coach paparkan pada saat sinkronus pertama kemarin, kontrak kerja kita. Jadi hari ini ya kontrak kerja kita selama 2 jam pembelajaran kurang lebih more or less itu 90 menit, 90 menit. Agenda kita adalah yang pertama penjelasan singkat tentang aktualisasi, kemudian yang kedua itu tanya jawab, dan yang ketiga nanti akan ada sedikit tanggapan atau review dari coach sehubungan dengan sampai di mana RA draft, sebelumnya bukan draft ya, bahkan untuk pembuatan RA yang akan kalian buat nanti di tugas asinkronus selanjutnya. Ya, jadi untuk dokumen RA itu belum. Nanti setelah ini, insya Allah nanti coach akan memberikan format RA-nya, sehingga nanti kalian sudah bisa mulai membuat draft RA-nya. Ya, oke, baik, kita mulai ya, jelas ya. Ya, kita langsung saja. Saya share screen dulu. Ya. Bagaimana? Bisa lihat? Belum. No, belum ya. Masih OTW dia ya. Udah kelihatan belum? Belum, Coach. Belum juga ya. Macet di simpang lagi dia kali ya. I'm sorry to say bahwa di sini sinyalnya ya, sinyalnya kayaknya masih trouble, masih ya antara muncul dan tidak, sehingga mungkin agak terpotong-potong nanti ya, agak terpotong-potong juga agak. Bagaimana sekarang? Sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Coach. Belum ya. Sebentar. Kita tunggu. Oke, untuk tugas yang kemarin sudah tugas hari keberapa itu? Hari ke-11 ya? 11, 12 ya? Stop dulu. Iya. Ini masih gangguan sinyal kayaknya di sini. Ya, bagaimana, sudah bisa didengar suara coach jelas? Jelas. Jelas, Coach. Oke.
Coba kita coach ulang lagi share screen-nya, mudah-mudahan bisa dilihat. Oke, can you see? No. Masih belum ya? Belum kelihatan ya? Sebentar. Udah, Coach. Nah, kelihatan Udah. nih, Coach. Udah. Yes. Tampil, Udah Pak. ya? Yes. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Ya, di pertemuan kemarin yang kita pertama, di sinkronus pertama, virtual classroom kita di sinkronus pertama, sedikit sudah dijelaskan, Coach jelaskan tentang apa itu aktualisasi dan habituasi, dan juga sudah kita bahas sedikit tentang tahapan pembelajaran di aktualisasi, ya, dan juga ada sedikit pengertian tentang aktualisasi. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi aktualisasi itu sebagai intervensi agenda habituasi. Jadi aktualisasi itu bersifat ekstrinsik, ya. Jadi aktualisasi itu adalah yang nampak dari luar, ya, bagaimana pemahaman kalian terhadap agenda keempat ini. Nah, ada beberapa kemampuan yang harus kalian kuasai selaku peserta Latsar ketika belajar aktualisasi ini. Yang pertama itu adalah kalian bisa memahami isu, apa itu isu, kemudian jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, kemudian relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi ini nanti berguna pada saat kalian memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah kalian buat dalam evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar. Kemudian setelah itu kalian melaksanakan aktualisasi, yang harus dilihat itu adalah kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasinya. Artinya teknik komunikasi ketika membicarakan tentang aktualisasi kepada mentor. Nah, ini sudah kita kemarin sudah dijelaskan juga tentang tahapan dalam pembelajaran aktualisasi, ya. Nah, kita berada di sini nanti, kita berada nanti di pembelajaran agenda ke 1, 2, 3 sudah masuk agenda keempat. Nanti setelah kalian belajar tentang besok ya atau lusa ada evaluasi akademik, maka di situ kalian sudah mulai bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, ya, gitu. Sampai dan seterusnya sampai nanti di seminar. Setelah itu seminar rancangan aktualisasi, kalian melaksanakan aktualisasi yaitu off campus selama 30 hari kalender. Setelah itu kalian masuk lagi ke kampus, ya, mendapatkan bimbingan persiapan seminar, persiapan evaluasi aktualisasi, dan terakhir seminar pelaksanaan aktualisasi atau evaluasi aktualisasi. Baik, kita lanjutkan dalam merancang, ya. Jadi ketika kalian merancang aktualisasi, apa-apa saja yang perlu kalian kuasai, apa saja yang perlu kalian lihat, ya, kalian masukkan dalam rancangan aktualisasi. Yang pertama, ya, kalian harus tahu dulu isu apa yang kalian temukan, isu apa yang peserta Latsar ini temukan di organisasinya, di lingkungan kerjanya. Ya, kemarin juga sudah ada penjelasan singkat, ya, bahwa isu itu kalian ambil dari bisa uraian tugas, bisa dari SKP sasaran kinerja pegawai, atau bisa juga kalian mendapat tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh atasan kalian, ya. Nah, di tugas asinkronus kita sudah hari ke 11 itu hari Jumat kan, 11, 12, 13, 14. Nah, sudah 4 hari, dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-14 kalian sudah melaksanakan tugas, di mana tugas itu sudah coach arahkan nanti muaranya kepada rancangan aktualisasi, ya. Jadi kalian sudah menemukan isu. Kemarin coach minta usahakan paling sedikit 6 isu, di mana isu itu kalian kaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda ketiga. Jadi ada 2 mata pelatihan agenda ketiga, 1 mata pelatihannya 3 isu. Oke, nanti setelah kalian mendapatkan isu, kalian analisis, kemudian baru kalian carikan penyebabnya, penyebab dari isu terpilih, sehingga nanti kalian bisa merumuskan kegiatan kreatif apa yang kalian gagaskan untuk memecahkan isu. Ya, jadi nanti
akan kalian merumuskan kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, kemudian kegiatan yang kalian buat itu, masing-masing kegiatan itu, nanti kalian rumuskan juga tahapan. Ya, kalian rumuskan juga tahapan dari kegiatan. Kita berbicara tentang tahapan, kita berbicara tentang prosesnya dari A sampai Z, ya, atau from zero to hero lah, ya, dari A sampai Z. Jadi apa saja yang kalian lakukan di tahapan untuk sehingga ketika tahapan itu dilakukan, ketika tahapan itu kalian laksanakan, maka muncullah suatu kegiatan, menjadilah suatu kegiatan. Kita ambil misalnya begini, ini contohnya kalian bikin kue. Ini biasanya ibu-ibu nih bikin kue nih. Ya. Nah, misalnya ibu-ibu mau bikin kue apa, misalnya mau bikin kue nastar, mau bikin kue nastar. Tentu ada tahapan-tahapannya kan. Artinya tidak serta-merta kalian langsung masukkan bahan jadi satu bubuk-bubuk selesai gitu, enggak kan? Ada tahapan. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan. Ya, itu yang dimaksud dengan tahapan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian masukkan nastar, mungkin yang pertama kalian lakukan tahapan pertama ngocok telur dulu gitu kan. Setelah telurnya mengembang, kalian masukkan apa lagi gitu kan. Setelah itu masukkan apa lagi. Setelah itu bisa tentang proses. Itu yang disebut dengan tahapan. Di mana tahapan itu secara terukur. Indikatornya bisa saja setiap tahapan itu ada outputnya, ya. Jadi misalnya kegiatan tahapan pertama kalian mau bikin kue bolu, masukkan telur, telurnya dikocok pakai mixer ya, mixer. Nah, outputnya apa? Telurnya mengembang. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi tahapan yang kalian rumuskan itu terukur. Kemudian apakah hasil kegiatan tahapan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Apalagi kalian sebagai CPNS golongan 3, di mana kalian diharapkan nanti bisa menganalisis dampaknya. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, maksud saya yang kelima, apa yang diaktualisasikan? Apa yang diaktualisasikan ini berhubungan dengan substansi mata pelatihan di agenda kedua. Jadi misalnya untuk kegiatan ini dengan tahapan ini, maka kalian mengaktualisasikan contohnya salah satu mata pelatihan di agenda kedua adalah berorientasi pelayanan. Misalnya kalian mengaktualisasikan mata pelatihan nilai-nilai dalam mata pelatihan berorientasi pelayanan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya? Maka kalian cerita prosesnya. Ya, prosesnya. Dan yang terakhir itu bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi. Nah, kalian berbicara tentang apa ya? Evident. Ya, kemarin di tugas sudah Pak bahas sedikit tentang evident itu apa. Karena di salah satu tugasnya kalau tidak salah kalian coach minta untuk bicarakan atau mengkonsultasikan isu yang kalian ambil itu kepada mentor. Nah, itu terus minta evidence-nya. Nah, itu yang disebut dengan evidence. Jadi evidence-nya itu tidak ada tanda tangan dari mentor atau ada foto kalau kalian ketemu langsung, atau kalian misalnya chat, itu ada screenshot dari chat-nya. Ya. Kalau kalian misalnya nelfon, ada riwayat dari teleponnya, histori dari telepon itu. Ya, pada tanggal sekian, jam sekian kalian menelpon mentor, gitu. Itu yang disebut dengan evidence. Yang kemarin yang sudah ditugas itu kan ada itu. Nah, itu tujuan coach itu untuk melatih kalian tentang evidence, ya. Baik, kita ulang sedikit tentang isu, ya. Jadi ini artinya isu. Ya, jadi isu itu adalah subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang-orang. Jadi hal yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ya. Jadi hal yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya, ketika Anda berbicara tentang masalah itu, Anda mengacu pada bagian yang sangat penting untuk mempertimbangkan kemudian didiskusikan. Nah, itu yang disebut dengan isu. Jadi hal yang berupa berbentuk masalah, kemudian kalian dan sedang dibicarakan orang, didiskusikan orang, dan yang itu yang kita cari solusinya. Ya, kita cari penyelesaiannya. Nah, kemampuan menetapkan isu ini, biarlah ini teori saja. Ya, jadi peduli terhadap masalah dalam organisasi, bagaimana caranya, tadi ya,
Kemudian dengan problem solving mampu mengembangkan memilih alternatif pemecahan isunya, kemudian analisis mampu mengaitkan, mampu berpikir konseptual, ya. Oke. Nah, analis isu itu diambil dari kasus, ya. Isu diambil dari kasus. Ya. Tuh, ini contoh kasusnya. Jadi isu itu diambil dari kasus. Oke, nah isu itu kalian kaitkan ke sini. Nah ini masih yang lama. Ini cuma dua kan sekarang kan, pelayanan publik dan whole government ada lagi. Yang ada itu adalah karena dua ini sudah masuk ke agenda kedua, pelayanan publik, implementasi pelayanan, whole government itu termasuk di koordinasi. Jadi ada dua, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, ya, di mana isu itu bisa dari individu, unit kerja atau organisasinya, gitu, ya. Baik. Nah, untuk menilai kualitas isu, maka kita berbicara tentang analisis. Analisis, ya. Nah, untuk mengetahui kualitas isu, kita menggunakan analisis apa yang kita sebut dengan USG, ya, USG. Nah, ada juga ini terserah ya. Jadi terserah. Jadi ada juga yang menggunakan APKL, ya. APKL itu aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan. Nah, itu yang digunakan untuk menilai kualitas isu, ya, untuk menilai kualitas isu. Kalau kalian menggunakan itu untuk kualitas isu APKL, maka yang USG ini kalian gunakan saja untuk memilih isu prioritas. Ya, makanya yang kemarin itu misalnya kalian ada 6, di antara 6 itu misalnya kalian analisis dulu menggunakan APKL, setelah itu kalian mendapatkan nilainya di ranking. Dari 6 itu kalian hanya mengambil ranking 1 sampai ranking 3 saja untuk dianalisis tindak lanjut ke USG untuk menentukan di antara 3 itu yang mana isu yang terpilih. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi kita sepakati saja bahwa setelah kalian mendapatkan isu, kalian analisis dulu menggunakan APKL, ya. Nanti buat peringkat atau buat ranking, misalnya tadi misalnya ada 6, maka ambil saja separuhnya saja ranking 1 sampai ranking 3, kalian analisis lagi menggunakan USG ini. Ya. Kita berbicara USG yang pertama urgency, itu berbicara tentang seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Ya. Kemudian kita berbicara seriousness, berbicara tentang apakah isu itu memang benar-benar serius, seberapa seriuskah ya isu itu untuk dibahas. Kemudian kita berbicara tentang growth di sini artinya seberapa pertumbuhan di sini maksudnya kalau isu itu tidak dicarikan penyelesaiannya, kemungkinannya apa yang terjadi di masa depan. Nah, gitu. Itu berbicara tentang growth. Penilaiannya kalian menggunakan skala Likert. Nah, menggunakan skala Likert. Ya. Jadi menggunakan skala Likert di mana skala Likert itu dari 5 sampai dengan 1. Kalau 5 itu sangat urgent, dari 1 itu sangat tidak urgent. Bisa saja 5 misalnya sangat urgent, 4 itu urgent, misalnya kan, misalnya 3 itu cukup urgent, kemudian 2 itu tidak urgent, 1 itu sangat tidak urgent atau sangat tidak mendesak. Itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan merumuskan isu. Nah, ada 3 hal yang harus kalian masukkan di isu. Yang pertama adalah pernyataan, di mana pernyataan itu dia bermakna negatif, ya, bermakna negatif. Jadi tidak pesan quote ketika kalian merumuskan isu, hindari menggunakan kata tidak, tetapi menggunakan kata belum. Ya, hindari menggunakan kata tidak, tapi menggunakan kata belum. Misalnya pelayanannya tidak optimal, hindari, tapi misalnya pelayanannya belum optimal. Ya, gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, kenapa kita hindari menggunakan kata tidak, walaupun itu pernyataan negatif, tapi gunakan kata belum misalnya. Ada yang bisa membantu? Kalau Kenapa? tidak, Ya, silakan, Vera. Kalau tidak berarti nggak ada solusi untuk ke depan, tapi kalau belum, insya Allah ke depannya ada solusi. Oh, oke, baik. Bagus. Jadi kalau tidak, kemungkinan mentok di situ ya, putus di situ. Kalau belum,
Diharapkan nanti tidak sampai di situ, ada solusinya. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada lagi? Silakan. Langsung Kalau- saja ya. Adi, gimana Di? Kalau tidak, dia betul-betul tidak dijalankan sama sekali. Oh, kalau tidak eh, dijalankan. Kalau belum, Kalau belum, dia belum maksimal, sudah dijalankan tapi belum. artinya? Ya belum Oke. sepenuhnya. Ya. Baik. Oke, misalnya seperti ini. Nah, masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Mapim misalnya. Atau misalnya kita pada misalnya pada penyelenggaraan dasar misalnya. Atau kita ganti saja misalnya masih lambatnya tidak ada di kantor kelurahan ya. Kalau ada di kantor kelurahan, oke. Atau misalnya kalau kesehatan masih lambatnya penanganan kasus penyakit tidak menular. Seperti itu ada mana benar kira-kira gitu ya. Ya, makanya misalnya masih lambatnya penanganan kasus penyakit tidak menular misalnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, apa ininya? Makna yang tersirat dari kata masih lambatnya itu apa, Mas? Apakah sudah ada penanganan ataukah belum ada penanganan? Atau tidak ada penanganan? Sudah ada. Sudah ada, Coach. Sudah ada, tetapi Belum maksimal. belum maksimal. Sesuai dengan yang Belum apa. diharapkan. Iya. Jadi intinya kita tidak menggunakan, kalau kita menggunakan kata tidak, artinya apa isu tersebut? Belum ada Belum ada upaya penanganan untuk, sama sekali. iya, belum ada upaya untuk penyelesaiannya, bisa seperti itu. Kalau kata belum, maka sudah ada upaya. Nah, kita ingin meningkatkan upaya itu, bisa mengoptimalkan atau bisa memaksimalkan upaya itu. Ya, oke, itu maksudnya. Jadi kalau kita bicara misalnya belum beda ya, belum optimalnya misalnya si Tiska misalnya, belum optimalnya pemberian informasi obat dengan tidak optimalnya pemberian informasi obat. Ya. Artinya kalau menggunakan kata tidak, kemudian tidak ada pemberian informasi obat. Nah, tapi kalau menggunakan kata belum, artinya sudah ada pemberian konfirmasi tapi belum optimal. Dalam arti kata pasien misalnya masih bertanya dan sebagainya. Ya, itu ya. Nah, itu ketika kalian merumuskan isu. Makanya di tugas, kalian sudah lihat tugas keberapa itu? Ada tugas keberapa itu sudah masukkan, rumuskan isu, core isu yang terpilih. Nah, yang sudah kalian analisis USG itu kan satu terpilih kan? Ya, satu terpilih kemudian kalian rumuskan. Nah, rumuskan itu masukkan ini. Pernyataannya singkat dan jelas, bermakna negatif, kemudian ada fokusnya. Fokusnya apa? Seperti tadi misalnya yang Rizka tadi, belum optimalnya pemberian informasi obat. Maka fokusnya adalah pemberian informasi obat. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita tidak apa ya, tidak fokus, contohnya begini misalnya, belum optimalnya pelayanan apa misalnya, belum optimalnya pelayanan di poli rawat jalan. Nah, seperti itu misalnya kalau Dokter Aryo ya. Nah, itu belum fokus karena pelayanan apa yang belum optimal? Apakah semua pelayanan? Makanya dia harus satu misalnya belum optimalnya pelayanan apa di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan fokus. Ya. Kemudian ada membuat lokus. Lokus ini berbicara tentang tempatnya, lokasinya di mana. Ya. Misalnya tadi belum optimalnya pemberian informasi obat di mana? Misalnya pada pasien di puskesmas XXX. Nah, seperti itu. Ya, jadi rumusnya lengkap. Nah, itu nanti yang akan kali roba nanti yang tugas yang isu itu ya, yang rumusan terpilih itu. Bukan lengkap seperti itu. Ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, nanti di produknya itu kalian nanti ada metrik, ini metrik. Nah, ini ada metrik ya. Ada metrik ya. Ya. Nah, jadi metrik ini kemarin sudah kalian lihat metrik ini sama yang di tugas yang terus berikan kemarin. Sudah kalian lihat ya, ada ya? Ya, sama. Situ juga ada metrik di mana kalian harus mengisi metrik. Nah, ini yang jadi
tugas yang diberikan oleh coach di asinkronus, sebenarnya kalian nanti kalau kalian sudah dapatkan itu, kalian tinggal masukkan di sini nanti. Nah, masukkan di sini. Kalau kalian amati, masing-masing tugas yang coach berikan di asinkronus mulai hari ke-11, itu nanti isinya ke sini. Jadi identifikasi isu, kalian sebutkan isunya ada berapa tuh. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, bawah 2, gitu ya. Kemudian isu yang diangkat, artinya isu yang sudah kalian dapatkan melalui analisis tadi. Melalui analisis APKL dan USG. Nah, gagasan pemecahan isu itu adalah gagasan yang kemarin di tugas itu Pak minta, setelah kalian mendapatkan isu, maka kalian mencari penyebab isu. Ya. Jadi misalnya belum optimalnya bla 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 atau masih rendahnya bla 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 bla. Nah, ya. Oke, itu. Ya, jadi misalnya masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tertib, tertib apa misalnya. Nah, gitu ya, ketertiban misalnya. Baru cari penyebabnya. Nah, kenapa yang sampai dia masih rendah? Gitu. Kayak tadi misalnya yang Triska tadi Pak ambil contoh misalnya belum optimalnya pemberian afirmasi obat. Nah, dalam hal apanya? Kenapa sampai belum optimal? Tentu ada penyebabnya kan. Nah, di penyebabnya itulah kalian analisis menggunakan analisis fishbone namanya. Tulang ikan. Di mana tulang ikan itu ada cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya itu nanti kalian kelompokkan apakah dilihat penyebabnya dari unsur manusianya atau mannernya atau metodenya atau maninya atau apa itu material, method, money, satu lagi apa? Nah, misalnya 5M itu ya. Nah, seperti itu ya, kita ambil dari situ. Nah, nanti dari situ misalnya kita ambil kita ambil misalnya tadi belum misalnya punya si Dian apa Dian isunya Dian misalnya Dian isunya apa Dian yang Dian kali sudah terpilih isunya belum optimalnya sistem informasi belum optimal sistem informasi tim pemantau harga di sebagian pengendalian dan distribusi perekonomian. Oke, nah kenapa belum optimal? Carikan penyebabnya. Nah mungkin dilihat dari manusianya. Oh dari man-nya bisa jadi masih rendahnya motivasi petugas, misalnya kan. Ditinjau dari mannernya, metodenya, belum tersedianya media informasi, seperti itu kan. Ditinjau dari apa lagi? Atau hanya dua, ditinjau dari man dan method, tapi ada dua penyebab. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti dari penyebab itu baru kalian carikan solusinya, gagasannya. Nah, penyebabnya apa Dian? Belum optimalnya sistem informasi itu. Penyebabnya karena masih dilakukan secara manual, Coach. Oke, dilakukan secara manual artinya pemberian informasi belum memanfaatkan. Iya, belum memanfaatkan teknologi. Teknologi IT ya. Oke, jadi misalnya pemberian informasi belum memanfaatkan teknologi IT. Nah, baru nanti di gagasannya tadi yang dari penyebab tadi. Misalnya Dian tadi pemberian informasi bla 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 belum memanfaatkan teknologi informasi. Maka yang Dian kegiatannya gagasan untuk kegiatannya itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian informasi apa gitu ya. Nah, sehingga ketika kalian menggunakan itu baru rumuskan kegiatan-kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini apa. Rencananya apa kegiatannya Dian? Rencana kegiatannya yang pertama itu kemarin konsultasi dengan mentor, terus sudah secara global apa rencana kegiatannya? Pemanfaatan informasi di situ. Memanfaatkan apa? Manfaatkan Google Workspace yang terdiri dari Google Form, terus Google Drive, terus Google Spreadsheet gitu, Coach. Ya, oke. Nah, jadi ada yang 3 itu ya rencananya itu ya. Nah, jadi
pemanfaatan kegiatan baru tadi. Yang kegiatan satu, yang apa tadi dia? Ya, memanfaatkan Google Drive tadi ya. Nah, tentu saja ketika dia membuat kegiatan pemanfaatan Google Drive, tidak langsung tiba-tiba muncul Google Drive kan, maka muncul tahapan-tahapan. Bisa jadi yang pertama, tahapan pertama mungkin dia membuat akun Google Drive dulu, satu gitu kan. Tahapan kedua mungkin dia mengumpulkan data yang akan dimasukkan di situ. Kemudian setelah itu, setelah data terkumpul, dikelompokkan ini data apa gitu kan. Setelah terkumpul, baru data itu mungkin diverifikasi. Apakah data ini yang mau dimasukkan atau yang ini tidak. Nah, gitu. Setelah itu baru penginputan data. Nah, setelah penginputan data baru selesai. Baru memunculkan akun Google Drive yang sudah terisi data itu. Misalnya seperti itu. Ya, ini saya ambil contoh yang Dian. Kebetulan Dian kalau di laptop ini paling atas tuh videonya. Jadi langsung ke kelihatan Dian. Seperti itu ya. Nah, nanti kita diskusi setelah ini hasil setelah apa? Setelah penjelasan ini nanti kita diskusikan. Ya, silakan kalau mau diskusikan. Baik. Nah, ini kegiatan. Jadi kegiatan ini adalah gagasan kreatif ya. Gagasan kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor. Makanya ya, selalu coach tekankan ketika kalian merumuskan isu, merumuskan kegiatan, itu selalu berkonsultasi, selalu berkoordinasi dengan mentor. Ya. Kemudian pemecahan isu itu kan beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Nah, kegiatan itu diuraikan lagi dalam beberapa tahapan. Ya, di mana di tahapan itulah nanti tergambar, oh untuk tahapan 1, tahapan 1 mau masukkan nilai apa? Ada berapa nilai yang dimasukkan? Nilai mata pelatihan apa saja? Oh di kegiatan 1, kegiatan 2, misalnya di kegiatan 1 ada 1, kegiatan 2 ada 3, kegiatan 4 ada 4, dan seterusnya. Itulah yang kalian masukkan nilai-nilainya itu. Ya, nilai-nilainya kemarin sudah di coaching agenda kita ya. Kita lihat di kata kunci untuk pengingat dan juga kode etik dan kode perilaku. Ya. Oke. Nah, sumber kegiatan ini contohnya saja bersumber dari SKP, petugas pimpinan atau inisiatif peserta. Ya. Ini contoh kegiatannya. Ya. Ini kebetulan peserta ditempatkan di pelaksana di subjek evaluasi coach diklat. Oke. Baik, mungkin ini hanya sekedar teori-teori saja. Teori-teori saja. Nanti kita akan lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya kita nanti langsung masuk ke yang ini nanti kita masukkan saja tentang bagaimana mengisi pengendalian mentor, pengendalian kode dan sebagainya ini. Ya, oke. Baik, kita sedikit saja materi mungkin kita akan langsung lebih banyak ke diskusi kita tentang aktualisasi ini. Silakan kalau kalian ada yang mau didiskusikan nanti sama-sama kita diskusi. Ya, mungkin yang lain mungkin ada pendapat silakan. Silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan hal yang mau didiskusikan? Ya, silakan coba. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Langsung boleh langsung ke isu kalian sendiri-sendiri masing-masing. Atau boleh juga yang secara umum terserah. Silakan. Febri? Ya, coba. Atau Febri, cerita Febri tentang isu. Kayak seperti tanya Dian tadi. Kita isu yang akan kamu ambil. Takut lihat ini dulu. Ya, oke. Yang lain juga silakan nanti dibuka tugasnya yang kemarin supaya nanti bisa bercerita. Atau siapa yang sudah buka? Febri masih buka filenya katanya. Sudah buka. Ayo silakan. Izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Vera. Vera, gimana, Fer? Ini kan
Salah satu isunya ini itu saya rasa nampilin permasalahan pencatatan persediaan. Jadi kemarin kan kita lihat di laporan keuangan itu ada laporan persediaan itu yang salah dari pihak persediaan kan, dari logistik kemarin itu tepatnya. Nah, jadi Pera mau ambil isu itu. Nah, salah satu isunya itu. Nah, tapi untuk pemecahannya itu Pera ini lebih ke kan itu jadi gara-gara itu jadi belum optimal kan penyusunan laporan keuangannya. Nah, jadi maksud Pera itu Oke, sebentar. Isunya adalah belum optimalnya laporan keuangan. nah, itu isunya tuh jadi nggak nyambung apa Nah, isunya bukan, itu sebentar. Setelah dapat isu itu, penyebabnya tadi apa? penyebabnya tadi ya itu tadi karena miskomunikasi yang laporan persediaan yang salah tadi. Nah, Kenapa? jadi kan laporan Cari akar lagi. Kenapa sampai salah? cari akar lagi. Akhirnya apa sampai salah? Akar masalahnya lagi. Akar masalahnya itu dari pihak logistik itu mereka itu salah inputnya pelaporannya itu sesuai penerimaan mereka gitu. Sementara kalau dari keuangan kan kita sesuai nominal yang kita keluarin gitu datanya. Sementara mereka ada kan yang belum dibayar sama pihak keuangan ya dari bendahara. Semua yang belum dibayar berarti belum ada untuk di keuangan. Sementara di logistik barang yang sudah masuk gitu mereka sudah catat di pelaporan mereka masukkan. Jadi beda antara kita sama logistik gitu kemarin itu masalahnya. Nah, sebelumnya di pihak logistik itu ada nggak kayak semacam panduan dari kamu di keuangan bahwa yang dimasukkan itu adalah barang yang sudah terjadi transaksi pembayaran. Ada nggak informasi? Nah itu dia masalahnya kemarin. Kita kan sudah nanya kenapa tidak dicocokkan gitu. Harusnya kan ada komunikasi lah gitu kan. Jadi yang dimasukkan itu nih yang transaksi yang sudah sebegini. Jadi yang di-input itu yang seperti ini gitu kan harusnya. Atau kalau misalnya ditulis itu berarti harus ada konfirmasi ke pihak ini, ke pihak keuangan itu seperti ini gitu kan harusnya. Nah, itu miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu karena apa? Apakah karena mereka tidak tahu caranya atau memang kamu sudah memberitahu tapi mereka masih melakukan itu? Kurang tahu juga ya, soalnya kemarin itu itu tuh pelaporan akhir tahun gitu. Kebetulan yang bikin yang laporan keuangan itu kemarin lagi tidak ada di tempat intinya kayak gitu. Yang bikin laporan itu rekannya lagi gitu. Makanya jadi untuk ke depan ya nilai keuangan itu salah intinya. Gitu. Nah, sekarang dari pihak keuangan ada tak mengeluarkan semacam pedoman atau panduan penyusunan itu? Iya. Ada. Sekarang lagi proses. Oke, nah itu aja diambil. Makanya Vera itu ambil ininya aja yang simpelnya aja sih. Vera mau jadi adanya alur gitu. Pengoptimalisasian alur gitu. Nah, alur itu nanti mau diapakan ke ini kepada logistik ya, logistik tadi. Mau diinformasikan kan? Oke. Nah, jadi bisa jadi penyebabnya tadi belum alurnya tadi belum tersedianya alur baku misalkan belum tersedianya alur yang yang tegas atau yang apa gitu. Itu kan penyebabnya bisa jadi kan. Nah, itu saja kamu ambil. Jadi misalnya belum optimalnya tadi isunya adalah belum optimalnya penyelesaian laporan keuangan dari subak logistik. Logistik gitu ya. Nah, penyebabnya baru ke kamu, belum adanya alur apa itu yang dikeluarkan oleh subak keuangan. Jadi gini ya. Jadi untuk isunya semuanya ini ya, untuk isunya bisa kalian melihatnya dari luar, dari eksternal seperti tadi kan. Nah, itu masuk Vera tadi laporan dari pihak logistik atau dia melihat ke pihak logistik bukan. Nah, untuk penyebabnya kalian lihat dari dalam diri kalian, kali dalam diri unit kerja kalian. Misalnya kalau Vera dari subak keuangan. Yang belum kenapa sampai salah atau kenapa laporan ini masih banyak salah?
apa sih kesalahan apa yang dari kami, kenapa bukan lihat dari mereka lagi, bukan lihat dari bagian logistik lagi. Oh ternyata kata Vera belum ada alur. Nah, itu maka dijadikan penyebabnya belum adanya alur atau belum adanya buku panduan tentang penulisan laporan, atau belum adanya checklist poin-poin yang dimasukkan dalam laporan itu kira-kira. Nah sehingga dengan penyebab itu maka Vera bisa mengambil suatu kegiatan. Misalnya belum adanya alur, itu yang terpilih yang kami ini. Maka kegiatan adalah pembuatan alur. Nah, nanti di kegiatan pembuatan alur dapat lagi ada beberapa aspek, bukan hanya alur setelah dibuat, bisa jadi ada persiapannya, ada pembuatannya, kemudian ada sosialisasinya, ada evaluasinya. Itu udah berapa kegiatan sudah. Jadi misalnya persiapan, kemudian setelah persiapan pembuatan alurnya, kemudian yang ketiga Vera sosialisasi alurnya, kemudian yang keempat sudah implementasi alurnya, penerapan alurnya. Jadi kalau mereka mau menyampaikan laporan dari bagian logistik itu kalau tidak sesuai alur yang kamu buat tidak diterima, implementasinya, dan kelima evaluasi alurnya. Nanti evaluasi dari bagian logistik juga dari sumber keuangan. 5 kegiatan. Jadilah kalau 5 kegiatan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti baru masing-masing kegiatan dirumuskan. Jadi misalnya pembuatan alur. Tidak serta-merta di Vera itu langsung kayak Pak Tarno, bukan kayak Pak Tarno. Simsalabim jadi apa? Muncul alur. Enggak kan? Pasti ada proses. Itulah kegiatan. Mungkin yang pertama Vera cari referensi. Setelah dapat referensi mungkin dari tempat-tempat lain, di rumah sakit yang lain, terus referensi atau browsing. Setelah dapat referensi, Vera buat draftnya. Draft alurnya kira-kira seperti ini. Setelah buat draftnya, Vera konsultasikan dengan mentor Veranya. Ibu atau Bapak mentor, alur kita seperti ini gimana? Ada tanggapan enggak? Gitu kan? Mungkin mentornya kasih saran, oh mentor alurnya tambah ini, persyaratannya tambah ini. Baru alahatan berikutnya adalah revisi alur. Setelah revisi lagi boleh ditanyakan dengan mentor, dan terakhir finalisasi. Maka outputnya adalah adanya alur. Ya, begitu. Ya, sudah dapat itu. Contoh satu kegiatan. Ya, itu Vera ya. Oke, yang lain silakan. Masih ada waktu. Boleh, Coach? Ya, ke Febri tadi, udah buka ya? Bentar ya Udah, Coach. Ya, gimana Feb? Ini, Coach. Ini kan ada isu nih. Nah, kalau misalnya pada saat pelaku usaha nih di unit kerja saya mau daftar e-katalog. Nah, terkadang petugas yang bisa mendaftarkan di dalam e-katalog itu nggak ada, Coach. Nah, jadi bentar, si Febri di bagian pengadaan barang jasa ya? Iya, Coach. Oh ya, oke. Ya, lanjut. Terus? Nah, jadi isu yang mau saya angkat ininya belum adanya penampungan saran dan kritik dari pihak eksternal mengenai penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang. Penyebabnya? Nah, jadi penyebabnya itu tadi, terkadang pelaku usaha datang mau daftar e-katalog, itu petugasnya nggak ada di tempat. Jadi pelaku usaha itu dibilangin nanti aja Pak, besok. Nah, jadi besok datang lagi. Jadi kan Ya, itu nanti mengganggu. tujuan pelaku usaha melaporkan e-katalog itu tujuannya apa? Untuk mendaftarkan produknya, Coach, ke e-katalog itu. Iya, daftarkan itu kan kebanyakan orang belum paham tuh e-katalog. Jadi ke kantor untuk mendaftarkan produknya itu. Jadi permasalahannya itu terkadang kan yang datang pelaku usaha itu mau daftar nih Pak. Oh, yang di kantor itu orang yang ini belum datang Pak. Jadi besok aja. Pengusaha itu pelaku usaha tidak bisa masukkan sendiri data di e-katalog. Itu belum ada sosialisasinya Pak. Nah itu aja jadikan kegiatan. Itu udah ada yang ambil Pak. Dari teman. Oh gitu. Iya, jadi kita mau ambil yang ininya aja apa? Saya mau ambil ini Pak. Belum adanya penampungan saran dan kritik. Jadi outputnya nanti pelaku usaha itu bisa
dalam bentuk Google Form. Jadi dia bisa memberi saran dan kritik ke pelayanan yang ada di UKPBJ itu. Gimana kalau selama 30 hari kamu habituasi tidak ada saran kritik? Kita kan tidak tahu apa yang Oke. terjadi ke depan kan? Oh gitu. Iya. Mm. Gimana coba? Jadi kalau Kira-kira misalnya bayangannya. itu, Kalau sebulan itu 30 hari itu nggak ada pun saran dari kritik dari pelaku usaha. Terus apa kegiatan kamu? kalau dari tahapan kegiatan itu pertama kan konsul, terus kemudian menyiapkan bahan buat aplikasi Google Form itu, Pak. Terus? Jadi terus kemudian uji coba. Uji cobanya ke unit kerja dulu, ke mentor. Nah, yang terakhir sosialisasi ke pelaku usaha. Pelaku usaha itu Apa yang disosialisasikan? ini tadi Pak, kuesioner kita tadi. Pak, jadi ditanya Pak, gimana Pak pelayanan kami di UKPBJ gitu. Kayak Itu bisa. kayak survei kepuasan ya? Iya, survei kepuasan pelayanan publik. Gitu ya. Jadi jadi isunya bukan belum adanya kota saran itu. Bisa jadi seperti itu kalau menurut coach ya. Jadi gimana Coach? Jadi kembali ke yang umum dulu. Apa tadi isunya tadi? Pelayanan kamu kan tentang survei kepuasan tentang pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi kan belum optimalnya pelayanan yang kamu berikan kan? Nah, baru penyebabnya baru tadi. Kenapa sampai belum optimal dari kamu? Nah, bisa jadi kamu belum ada media informasi misalnya. Misalnya belum adanya media informasi tentang tata cara pelaporan katalog pelaku usaha tadi. Itu kan? Nah, sehingga rencana kamu memberikan media informasi tentang itu. Cuman itu sudah ada juga teman yang ambil Coach. Nah, sekarang gini aja, kembali ke uraian tugas kamu dulu. Coba buka uraian tugas kamu apa? Uraian tugas itu, kalau uraian tugas kan saya fungsional Coach. Itu nggak ada hubungannya dengan apa? Fungsional apa? Fungsional apa? Pengelola pengadaan Coach. Jadi di situ mereview dokumen kontrak. Stop. Nah, stop. Saya potong dulu. Ketika kamu mereview kontrak, apa yang temuan kamu yang kamu dapatkan dari vendor itu? Kalau mereview itu belum ke pelaku usaha sih Coach. Oh, belum ke pelaku usaha. Jadi apa yang kamu review? Dokumen ini, rancangan dokumen kontraknya. Nah, rancangan itu siapa yang bikin? Kamu ya? HPS. Itu PPK. Nah, PPK. Nah, sekarang ketika kamu mereview rancangan itu, apa temuan kamu? Rancangan itu ada HPS-nya kadang salah hitung kayak gitu. Nah, HPS. Kesalahan penyebabnya apa? Sebentar. Contoh, kesalahan hitung di HPS. Apa? HPS itu kan harga pokok standar ya, HPS ya? Harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan ya. Jadi, nah, sekarang kenapa sampai bisa salah itu? Itu yang digali-gali terus tuh. Kalau HPS, kadang ada juga yang benar Coach. Cuman ada juga yang salah tuh karena dia menggunakan HPS kontrak lama gitu. Nah, kenapa sampai mereka masih menggunakan kontrak lama dari pihak kamu? Enggak tahu ya Coach ya. Kenapa dia enggak? Kamu kerja di situ. Kenapa? Iya. Apakah mereka selama ini belum tahu bahwa ada peraturan terbaru atau kontrak terbaru apa? Pedoman kontrak terbaru sudah tahu apa mereka? Karena penyusunan HPS itu kan Coach berdasarkan harga pasar Coach. Oh gitu. Nah, ada pedomannya enggak? Kalau pedoman enggak ada Coach. Nah, itu saja kamu ambil. Waduh, jauh. Kalau yang saya tadi nggak bisa Coach ya. Enggak, itu cuma survei kepuasan. Itu maksud saya tadi, kalau kamu buka saran 30 hari nggak ada orang beri saran, apa yang kamu lakukan?
nggak aktualisasi kan di masa habituasi. Iya kan? Gitu ya. Oh. Oke, Misalnya, tadi kan mereview, itu udah digali tadi. Ketika kamu review, ternyata masih ada beberapa kesalahan. Kesalahan pertama misalnya tentang HPS, digali lagi. Kenapa mereka salah masukkan PS? Oh, ternyata mereka masih kata-kata Febri tadi masih pakai pedoman yang lama. Mereka belum ngetuk pedoman yang baru. Dari situ saya dikatakan penyebabnya. Kenapa? Oh, ternyata mereka belum disosialisasikan tentang pedoman yang baru. Nah sekarang Febri lihat lagi pedoman yang baru itu apakah mau direvisi. Nah, kalau mau direvisi ya sudah. Mau merevisi pedoman penyusunan HPS itu. Nanti pedoman itu kamu kan cuma bikin draftnya, nanti kita mengesahkan atasan kamu. Iya. Nah, nanti baru setelah diasahkan oleh atasannya, setuju oleh atasannya, oleh mentornya, udah bagus, baru kamu sosialisasikan dengan siapa tadi yang itu tadi. Nah, yang melakukan HPS tadi. Ada banyak kan kegiatannya. Iya, iya, Coach. Oke? Oke. Oke. Coba teknik lagi, Coach. Iya. Kalau itu gampang kok, cuma kasih saran, cuma buka kontak person, bikin Google Form, selesai. Nah, jadi yang jadi permasalahan, apakah selama 3 bulan kamu harus nunggu di situ di internet? Ini belum ada Google Form yang masuk. Ya. Selama seminggu tidak ada yang masuk, jadi kegiatan kamu adalah melamun di depan laptop. Tapi kalau misalnya kamu membuat pedoman tentang perhitungan HPS, bisa saja banyak kegiatannya, bisa kamu cari referensinya seperti tadi kan, kemudian kamu berkonsultasi dengan mentor, mungkin konsultasi dengan siapa lagi, mungkin apa dengan siapa, dengan orang lain, dengan siapa, orang dari luar, kan banyak. Ya, kamu bikin draftnya itu nanti didiskusikan lagi, ya kan? Terakhir sosialisasi, setelah sosialisasi baru implementasi, baru dilihat lanjutnya apa, misalnya setelah kamu sosialisasikan, kamu berikan kuesioner kepada mereka pada saat setelah menerapkan kepada mereka itu apa yang mereka rasakan. Oh ternyata enak, kami sudah bisa ngitung ini, kami sudah tahu bahwa ini. Kan ada dampaknya tuh. Kegiatan kamu ada berdampak kepada mereka. Kan? Iya. Oke, bisa bantu yang itu ya. Boleh nanti kalau misalnya mau ini boleh, ada apa-apa. Itu sebenarnya hanya saran, coach hanya menyarankan saja. Ya, tapi kan decision maker-nya tetap Febri dan mentornya. Iya, Coach. Makasih. Tapi kalau seandainya Febri mau menggunakan tentang itu, Febri harus punya dasar yang kuat dulu. Artinya apa saja yang mau dikerjakan gitu. Kan kalau cuma bikin Google Form sehari selesai, ya kan? Nah gitu. Nah yang lama itu ya tadi kalau udah ada tadi menunggu tadi. Tapi kalau misalnya bikin pedoman, lama tuh prosesnya itu. Seperti kata coach tadi, tidak simsalabim menjadi apa prompt langsung jadi ini kan, pedoman. Nah, oke. Dicoba dulu, Pep ya. Iya, Coach. Iya, lanjut. Siapa lagi? Monggo. Boleh, Coach? Ya, Adi, gimana Di? Adi Pol PP ya? Iya. Ya, lanjut Di. Jadi isunya Coach berangkat dari ini, di pasar atas itu Coach. Pedagang itu bukan jualan di kiosnya malah kosong, tapi di depan pasar itu jalan Coach. Nah, jalan raya. Jadi itu jualan di situ kan. Tapi di sini kalau dari uraian tugas aku kan di sini tidak berbicara penertiban atau ke lapangan, tapi lebih ke di uraian tugas ini melakukan kegiatan penyusunan dan program kelembagaan dan kerjasama. Di situ ada uraian tugasnya mendiskusikan konsep program kelembagaan dan kerjasama dengan pejabat berwenang dan terkait. Jadi di sini yang kegiatannya berarti aku lebih ke diskusi koordinasi dengan PD pasarnya, Coach. Jadi isunya belum optimalnya koordinasi dan diskusi kerjasama dengan PD pasar atas Kota Batu Raja dalam rangka penyelesaian masalah pedagang pasar atas itu, Coach. Jadi isu itu, Coach. Nah, sekarang kita pikirkan kegiatannya. Kalau di kegiatannya sendiri kemarin ada 4, mulai dari persiapannya itu yang membuat surat izin melakukan kunjungan ke PD pasarnya, terus 1 hari, terus ya surat tugasnya, baru yang keduanya ke pelaksanaannya yaitu melakukan
ini kunjungan ke PD Pasarnya kok untuk koordinasi Hari. dan diskusi. Oke. Ya, selanjutnya ini membuat laporan hasil kunjungan tadi kok, apa laporan Hari. hasil kegiatan. Ya, terakhir kakek ada Enggak, yang tadi bikin laporan berapa hari? membuat laporan untuk ininya hasil itunya. Hmm. Nah, itu yang masih Yang selama ini belum. itulah makanya Anggaplah 5 hari. Ya, Anggaplah 5 hari, 7 hari. Terus ya. Selanjutnya kalau sudah kakek evaluasinya Coach. evaluasinya taruh sehari. Ya, Taruhlah 2 hari, taruh 3 hari, 10 hari. 20 harinya apa kayak kamu? nah, Oke, dalamlah jadi 30 hari dipotong 6, taruhlah 24. Nah, 24 hari, kamu 10 hari, 14 harinya apa yang mau dikerjakan? Bingung kan? bingung gitu Coach. Ya. Ya, makanya Ya. dipikir juga tentang jadwal waktunya ya. Oke, baik. Nah, sekarang isu itu katanya kenapa sampai mereka belum produktif itu kenapa? Alasannya apa? Pernah ada kamu mengidentifikasi alasannya apa? Belum sih Coach kalau ke situnya nih. Jadi selama ini kita cuman ke lapangannya itu ke pasarnya itu cuman Nah, kata orang itu pasar kalau kenapa? Alasannya apa kata orang di pasar? sebenarnya itulah sebenarnya yang ku jadi ke isu itu karena belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan PD Pasar tadi, jadi belum tahu. Jadi itu nak cari penyebabnya dulu Coach. Jadi apa kiosnya itu memang lah tidak Nah, terus kalau sudah dipaksa. dapat penyebabnya, kan akan kamu lakukan. Nah, itu kaget karena uraian tugasnya UNSA, dia sosialisasi Coach ke pedagangnya. Oh, kau lempar ke UNSA gitu. Taruhlah kamu bagi 2 hari, 30 hari itu 15 ADI, 15 UNSA. Nah, kegiatan ADI 15 ke depannya apa? Kegiatan UNSA 15 sebelumnya, sementara nunggu hasil dari ADI apa? Nah, gitu. Iya, itu yang ya. Jadi gini aja, mungkin coba lagi lihat, bisa saja misalnya belum optimalnya apa tadi ya, belum pedagang isunya tadi pedagang itu masih belum mengoptimalkan kiosnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Penyebabnya bisa jadi mereka belum paham manfaat apa mereka jualan dalam kios itu. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Nah, kenapa sampai mereka belum paham? Ternyata mungkin kamu tidak mensosialisasikan tentang manfaat perlunya itu pedagang itu sudah di kios yang digunakan. Ya, dia malah jualan di fasilitas umum di Ya, jalan depannya itu. Melanggar perda juga itu. Ya, misalnya sosialisasi perda itu, gitu. Seperti itu aja, ya. Jadi nanti kegiatan yang kamu lakukan, jadi kalau misalkan kamu berkoordinasi, apakah dengan dilaksanakan koordinasi, maka pedagang itu tidak lagi berjualan di depan kios. Outputnya. Ya. Gitu tadi kan. Oke, kita bandingkan dengan yang si tadi, yang si Vera dengan si Febri tadi. Dan yang Vera tadi. Setelah dibuat alur, apakah sudah bisa mengatasi kekeliruan laporan dari logistik ke bagian keuangan? Yang Febri, apakah dengan membuat Febri cara penentuan HPS itu sudah bisa mengatasi beberapa kekeliruan perumusan atau pembuatan penyusunan HPS? Nah, seperti itu. Itu yang kita pertimbangkan. Karena kan kita ini mau isu yang ngomong itu, kita mau kan penyelesaiannya, solusinya terhadap isu. Nah, makanya saya tanya tadi, kalau seandainya apakah hanya dengan koordinasi ke pasar, maka pedagang itu tidak lagi jualan di depan kios, tapi langsung masuk ke kios. Itulah harapan kami kaget karena di situ jadi kita mencari tahu data kiosnya ada berapa, terus yang kosong berapa, terus kalau misalnya pedagang yang jualan itu menggunakan tempat itu syaratnya mungkin apa baik. Nah, itu jadi kalau kita tahu itu kan mungkin jadi kendalanya berarti kalau misalnya masalah harga, nah itu bisa mana dilihat lagi peraturan pasar itu kalau untuk masyarakat jualan di situ itu maksudnya. Jadi kita artinya bukan kios itu mereka memang sudah disiapkan untuk mereka atau mereka tidak mau menempatkan?
Nah itu makanya koordinasinya tadi. Jadi selama ini belum optimal koordinasi dengan kerjasama dengan PD Pasar itu, jadi belum tahu. Jadi Pol PP ini kaget kalau cuma nertibkan bayar, tidak boleh jualan di sini. Tapi solusinya bagi pedagang apa? Kami nak jualan di mana? Nah, sedangkan Kalau gitu, koordinasi tetap, tapi jangan jadikan kegiatan koordinasi itu tetap, tapi jadikan salah satu bagian dari kegiatan. Apa tujuan yang lebih luas lagi dari koordinasi itu tadi? Nah, karena kan berbicara dengan isu kan. Jadi misalnya, oke, pedagang tidak memenuhi itu. Oh, penyebabnya mungkin ada pedagang yang belum paham manfaat itu kenapa gitu kan, atau mungkin belum adanya aturan, misalnya belum adanya aturan tentang itu misalnya, atau ini tadi motivasi pedagang itu rendah misalnya, atau belum koordinasi dengan PD Pasar dari kamu belum, itu artinya nanti kamu lihat dari pihak kamu selaku Pol PP-nya, sehingga nanti muncullah kegiatan kamu apa, ya. Oke, kalau mau koordinasi ya bisa, tapi jangan jadikan saja di salah satu kegiatan. Tetap tujuan akhirnya tetap ke isu, penyelesaian isu, itu, ya. Ya seperti tadi contohnya PP yang barusan, isunya adalah katanya temuannya masih terjadinya kekeliruan dalam pembuatan HPS, penyusunan HPS. Penyebabnya adalah mereka itu masih menggunakan pedoman yang lama. Artinya dari pihak PP kan belum ada sosialisasi, atau memang sosialisasinya belum optimal. Nah, sehingga Febri rencananya mau bikin pedoman itu mau disosialisasikan, gitu. Ya kan? Nah, diharapkan dengan sosialisasi itu yang menyusun HPS itu paham, sehingga nanti tidak ada lagi kekeliruan penyusunan HPS. Kan kembalikan ke isu awalnya itu. Yang Adi Pak tadi, apakah dengan koordinasi itu bisa menyelesaikan isu pedagang itu tertib berjualan di dalam kios? Nah, ya. Jangan yang tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Katakan saja tugas kamu sebagai pelaksana, ya. Oke, sebagai pelaksana atau staff. Jangan terlalu yang tinggi-tinggi. Jadi bisa nanti yang kayak bikin bodoh. Kenapa? Isunya ini kemarin kan dari tugas-tugas kemarin kan itu yang ini. Jadi bisa berubah kalau untuk bisa. Kita kan belum selesai rancangan, itu kan baru pelatihan untuk mengarah ke rancangan. Ya. Dan jangan lupa dia selalu koordinasikan dengan mentor, ya. Oke. Itu tadi berarti buat kegiatan. Nah, boleh. Nanti masukkan salah satu kegiatannya adalah koordinasi dengan PD Pasar. Ya. Nanti baru tindak lanjut koordinasi apa? Ternyata mereka pedagang ini tidak mengabaikan ketertiban. Baru tugas kamu kan? Tugas kamu adalah menyusun pedoman, misalnya atau membuat tata tertib apa? Mensosialisasikan perda. Mensosialisasikan perda tentang larangan berjualan di itu boleh, Pak? Boleh, sosialisasi perda. Nanti bentuknya apa? Untuk sosialisasi mungkin apa nanti Adi bikin leaflet atau bikin brosur, ya gitu, atau bikin apa leaflet kan mudah kan, bikin aja di leaflet kan. Nah, nanti sesuaikan dengan pedagang. Mendekati pedagang, kasihkan leaflet sambil dikasihkan. Nah, ini perdanya kita harus seperti ini. Kalau kita ini nanti kena sanksinya. Nah, seperti itu kan? Kan lebih enak kan? Iya kan? Oke. Ya. Lanjut. Tapi nanti boleh nanti berubah boleh. Tanyakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, udah wis kita. Selamat melanjutkan ke tugas hari ini. Kalau tidak salah di tugas hari ini sudah Pak kasih form RA ya. Ya, nanti malam Pak kirim ke grup ya format RA. Jadi poin-poin apa yang Pak dimasukkan di RA. Berapa bab-babnya gitu kan? Kita. Coach izin bertanya. Ya, silakan Lukman. Itu kan ada tugas evaluasi akademik, itu pengerjaannya kapan itu, Coach ya? Tugas hari ini, Coach ya? Hari ini terus besok kali. Ada di LMS-nya tuh, Coach. Oh ya, itu nanti biar panitia yang menjelaskan.
Karena itu sudah ranahnya Siap. sudah ranahnya penyelenggara. Nanti penyelenggara nanti kan mungkin kalian akan dikumpulkan empat angkatan ini, nanti ada penjelasan dari dua angkatan ini akan ada penjelasan dari penyelenggara. Ya. Bertanya Coach tentang ini Coach, aktualisasi Coach. Itu kan kalau dari isu yang saya angkat kan tentang permasalahan peta jabatan Coach. Jadi Permasalahan apa? tentang penyusunan peta jabatan yang dilakukan oleh OPD itu masih banyak yang keliru Coach. Terus? Nah, itu isu yang diangkat. Penyebabnya? Dicek penyebabnya itu karena kalau dari uraian teknik bantuan yang saya gunakan itu fishbone ini Coach ya, itu sumber data yang tidak akurat dengan referensi yang kurang memadai Coach. Jadi acuan untuk peta jabatan itu OPD itu belum banyak yang paham Coach. Acuannya siapa yang bikin? Itu biar ini Coach, Permenpan Coach. Permenpan. Dari peraturan Permenpan Coach. Oke. Jadi intinya sama kayak si Adi ya. Yang tadi ya, kalau Adi tadi mungkin sosialisasi tentang Perda, yang Lukman ini sosialisasi tentang Permenpan tentang peta-jabatan itu ya. Tapi dalam kegiatannya itu lebih ke pengarahan teknis gitu Coach. Bukan judulnya bukan tentang sosial Permenpan, tapi tentang pembinaan penentuan nomenklatur jabatan sebagai yang menunjang untuk tupoksi OPD, tapi isinya itu berkaitan dengan Permenpan 41 itu tuh Coach. Bisa enggak Coach? Lukman bisa enggak Permenpan itu Lukman jabarkan lagi mungkin dengan bahasa-bahasa apa gitu sehingga dia berbentuk semacam pedoman. Bisa enggak? Paling kalau untuk yang Permenpan itu tentang paduan tentang misal jabatan ini masuk ke kelas jabatan ini, kalau secara ininya Coach generalnya kan. Ya, tapi kan banyak jabatan. Terkadang kemarin dicek kemarin data peta jabatan tuh misal Coach banyak yang menulis tentang pramuka kebersihan itu kelas jabatannya kelas 3 gitu. Tapi kan seharusnya kalau sesuai dengan Permenpannya itu kelas 1 Coach. Nah, itu kan adanya itu Coach miss di situ kan, kesalahan penyusunan peta jabatan itu Coach. Dan itu nanti berkaitan dengan tentang salah satunya tentang penghasilan gitu Coach. Jadi gini aja, kalau saran Pak, coba kamu pelajari Permenpan itu, kemudian coba kamu susun dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Ya, disusun kembali, ya, jadikan semacam kayak buku pedoman atau semacam panduan, atau panduan saja, buku panduan penyusunan peta jabatan. Nanti buku panduan itu boleh tidak harus berbentuk fisik, bisa juga nanti berbentuk e-book. Nah, nanti e-book itu nanti kamu kirimkan ke subak kepegawaian yang ada di setiap OPD. Kan tidak pakai biaya, kalau Kepri kan pakai biaya kan? Ya kan? Nah, kalau itu kan tidak pakai biaya. Jadi kalau Kepri kan pakai keluar kertas, tinta dan sebagainya, itu untuk e-book saja. Nah, untuk dipelajari oleh subak pegawaiannya. Jadi isunya bisa belum optimalnya penyusunan peta jabatan yang disebabkan adalah belum tersedianya pedoman penyusunan peta jabatan yang didasarkan pada Permenpan nomor sekian. Seperti itu. Maka Lukman menyusun pedoman peta jabatan, kegiatannya banyak. Nanti salah satunya adalah setelah disusun tadi di pedoman itu persiapan bikin draft, bikin pedoman, kemudian pedoman itu disosialisasikan atau sosialisasi tidak harus Lukman mengumpulkan, sosialisasi bisa secara tidak langsung. Mungkin dari itu mungkin Lukman mendatangi masing-masing beberapa OPD sebagai sampel mungkin ya. Atau mungkin ada di kecamatan, ngambil kecamatan yang ada di Kota Batu Raja, misalnya ada 2 ke kecamatan itu, nanti itu datang ke situ, kasih mensosialisasikan bahwa kita sudah ada buku pedoman loh, buku pedomannya ini linknya bisa dibuka di link sini, maka banyak nanti kan kita bisa memasukkan buku pedoman ke dalam Google Drive, membuat link itu, nanti link itu mau disebarkan itu, ya. Siap, Coach. Makasih sarannya Coach. Oke.
Pak rasa cukup ya, kita agak ini karena kita telat, waktu kita sudah habis, jadi mohon maaf mungkin kita tidak bisa full ya. Karena mohon maaf tadi karena ada keterlambatan juga dari Pak. Maksudnya kita tadi seharusnya masuknya jam 8 ya, paling lama 8.30 sehingga jam 10 kita harus sudah selesai ya. Karena tadi Pak saya akan jam 9, tapi ya kita tetap harus mengikuti sampai dengan selesainya jam 10 biar sesuai dengan schedule. Nah, tapi kita tidak sampai di sini saja. Silakan nanti kalau kalian ada yang mau didiskusikan, kita bisa kontak di grup WA atau bisa di Japri. Ya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya, Pak rasa cukup. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar kelompok 1, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat dan juga tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan sehingga untuk membuat rancangan ini selalu koordinasikan dengan mentor dan juga dengan coach ya, sehingga nanti pada saat seminar kalian sudah siap dengan dokumen rancangan. Baik, Pak rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf tadi karena keterlambatan masuk tadi because I have something to do. Oke, mudah-mudahan semangatnya tidak luntur untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi ini, khususnya untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Nitya. Silakan Debbie. Pak Liv ya Debbie ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Debbie. Terima kasih juga. Pamit ya. Oke Pak.